Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 14, ternyata ada rencana terselubung. Terlebih tadi dokter pun menjelaskan kalau penyebab utama leukemia adalah menurunnya daya tahan tubuh, disfungsi sistem imun. Sel darah putih yang distimulasi oleh racun, menyebabkan terjadinya mutasi genetik. Terjadi pembelahan sel darah menjadi ganas. Lalu hiperplasia atau pertumbuhan sel tak beraturan dan tak terbatas menjadi kanker darah. Oleh karena itu, banyak ahli kanker menganjurkan pengobatan leukemia. Harus meningkatkan kekebalan tubuh adalah sumber utamanya. Serta memperbaiki sel darah putih dan menghilangkan racun, toksin dalam tubuh. Yang merupakan kunci utama untuk pengobatan leukemia. Bagaimana Ayu tidak menyalahkan diri sendiri sebab ia sadar bagaimana kehidupannya sebelum ini. Ia tidak sanggup memberikan Raffi makanan yang sehat dan bergizi. Bahkan saat bayi, Ayu tidak selalu memberikannya susu. Raffi kuat minum susu saat bayi, tapi kondisi keuangan membuatnya tak berdaya. Akhirnya ia sering mengganti susu dengan larutan kental manis. Kadang kala ia memberikan air tajin yang ia ambil dari nasi yang sedang ia masak. Ayu yakin, penyakit Raffi dikarenakan dirinya yang tidak bisa menjaga dan membesarkan Raffi dengan baik. Madava menghela nafas panjang. Entah mengapa, Madava ikut merasakan kesakitan yang Ayu rasa. Batinnya begitu tersiksa mengetahui anak sekecil itu harus bertarung dengan penyakit yang begitu berbahaya. Jadi bagaimana cara mengobatinya? Dokter pasti tahu cara menyembuhkan Raffi, kan, Dok? Tanya Ayu serak pada dokter yang baru saja menjelaskan hasil biopsi sumsum tulang belakang. Metode tradisional pengobatan leukemia adalah operasi transplantasi sumsum tulang belakang dan kemoterapi. Silahkan kalian pilih ingin metode pengobatan yang mana. Untuk sementara, kondisi pasien sudah stabil, bahkan sudah boleh pulang. Tapi pasien tetap harus melakukan kontrol setidaknya selama 1 minggu sekali. Aku harus apa, Mas? Bagaimana aku bisa menyembuhkan Raffi? Mas lihat, kan tadi di hasil pencarian. Kalau operasi transplantasi sumsum tulang belakang itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Setidaknya aku harus menyediakan sebanyak 1 miliar. Dari mana aku bisa mendapatkan uang sebanyak itu? Namun yang lebih membingungkannya lagi, di mana kita bisa mencari pendonor. Aku sama sekali tidak tahu siapa orang tua Raffi, lirih Ayu sambil menyeka air matanya. Ia kini sedang duduk di depan ruangan Raffi. Sementara di dalam sana, Raffi ditemani Bu Sanum. Mereka tadi memang sempat mencari informasi mengenai pengobatan kanker darah di internet. Dan hasilnya benar membuat Ayu sakit kepala. Sedangkan bila kita melakukan pengobatan dengan kemoterapi, pengobatan kemoterapi memiliki efek buruk pada leukemia, dan tingkat kambuhnya cukup tinggi.
Terlebih lagi, katanya efek samping dari kemoterapi sangat besar. Seperti pusing, mual, muntah, nafsu makan hilang. Kulit menghitamkan, gatal, gatal kering, rambut rontok, anemia. Dan juga menyebabkan reaksi yang parah pada sistem kekebalan tubuh. Yang secara spontan akan mengancam jiwa. Karena efek samping yang serius. Bahkan banyak pasien tidak sanggup menyelesaikan pengobatan kemo. Dan terpaksa berhenti di pertengahan jalan. Perawatan seperti itu sangat tidak efektif dan hanya menyia-nyiakan uang. Lalu, cara apa lagi yang bisa kuambil? Apa aku harus pasrah begitu saja? Tapi aku takkan tega. Aku tidak mau kehilangan Raffi, Mas. Tidak. Aku lebih rela kehilangan nyawaku daripada harus kehilangan Raffi. Enggak, Mas. Aku enggak mau. Aku enggak mau. Tapi, apa yang harus aku lakukan, Mas? Apa? Imbul Ayu dengan air mata bercucuran. Madava dapat merasakan kehancuran Ayu. Ia pun meraih bahu Ayu dan menariknya ke pelukannya. Ayu menumpahkan segala lara hatinya di dekapan Madava. Sungguh, ia pun bingung sekali saat ini. Ingin melakukan transplantasi sumsum tulang belakang. Tapi ia tidak tahu siapa yang bisa menjadi pendonor. Mencari pendonor yang tepat tidaklah mudah. Bagai mencari jarum di tumpukan jerami. Sulit, amat sangat sulit. Namun untuk melakukan kemoterapi pun rasanya lebih mengerikan lagi. Raffi pasti akan sangat tersiksa nanti. Bila hasil yang didapat sesuai harapan, mungkin ia tidak keberatan. Tapi bila hasilnya justru tidak sesuai ekspektasi, Ayu pasti akan lebih hancur lagi. Ah, Madava benar resah. Dan ada satu lagi yang menjadi beban pikirannya, yaitu masalah biaya. Madava memang memiliki tabungan, tapi tabungannya tidak sebanyak itu. Itu pun hasil kerja kerasnya beberapa tahun ini. Belum lagi ia belum lama kehilangan uang ratusan juta. Karena calon istrinya yang kabur membawa semua mahar pernikahan mereka. Jelas saja, tabungannya sudah tidak utuh lagi. Madava bukan terlahir dengan sendok emas di mulutnya. Keluarganya adalah keluarga sederhana. Namun berkat kerja kerasnya beberapa tahun ini, ia akhirnya bisa hidup dengan bergelimang harta. Ah, Madava benar bingung, sangat bingung. Jangan bicara seperti itu, aku tahu ini terasa berat bagimu, tapi kau pasti pernah dengar kata ini. Allah tidak akan menguji manusia di luar kemampuannya. Aku yakin, semua pasti bisa kita lalui. Aku yakin, Raffi akan sembuh. Kita hanya perlu berdoa dan mengusahakan yang terbaik untuk Raffi. Insya Allah, Raffi akan segera sehat dan bisa bermain seperti anak-anak lainnya. Ujar Madava berusaha menyikapinya dengan tenang sambil mengusap punggung Ayu yang bergetar. Sebab ia yakin dan percaya, pasti akan ada jalan keluar untuk semua permasalahannya. Bos, aku menemui perempuan yang mirip sekali dengan perempuan yang Anda cari. Tapi
Madava yang baru saja mendapatkan telepon dari orang suruhannya begitu terkejut. Saat mendapatkan kabar yang baru saja orang itu sampaikan. Tapi kenapa? Perempuan itu begitu mirip dengan calon istri Anda, tapi penampilannya beda. Ia memakai pakaian yang serba tertutup, tapi wajahnya begitu mirip dengan yang difoto. Dia juga menggunakan nama Alfi. Namun ada satu lagi hal yang membuatku ragu, benarkah dia Via atau bukan? Apa? Cepat katakan, jangan bertele, tegas Madava. Sore ini Raffi sudah diizinkan pulang jadi ia ingin mengurus administrasinya terlebih dahulu. Perempuan itu hamil, bos. Apa, hamil? Mata Madava sontak melotot. Madava refleks mengangkat tangannya dan memijat pelipisnya. Kalau Via memakai nama Alfi, itu wajar saja sebab namanya sebenarnya adalah Alfia. Tapi untuk masalah hamil, jelas saja Madava bingung, bayi siapa yang Via kandung? Sebab mereka tidak pernah melakukan hubungan intim yang kemungkinan bisa membuatnya mengandung. Masa, sekedar ciuman bisa membuat hamil? Tidak mungkin, kan? Jadi kau sudah tahu alamatnya? Sudah, bos. Ya, sudah. Awasi terus pergerakannya secara diam. Semoga saja dia memang benar Via yang sedang berusaha menyamarkan identitasnya. Aku belum bisa menemuinya sekarang. Dan tolong cari tahu juga, siapa ayah dari anak yang dikandungnya. Memangnya itu bukan anak bos? Jangan sembarangan bicara, ku potong gajimu, baru tahu rasa, sentak Madava kesal. Karena secara tidak langsung orang suruhannya itu menuding ialah pemilik bayi yang Via kandung. Baik, bos. Maafkan saya. Ya sudah, imbalanmu bulan ini aku transfer setelah aku pulang ke rumah. Baik, bos. Terima kasih. Usai mengatakan itu, Madava pun segera menutup panggilan itu. Setelahnya, ia melanjutkan tujuan awalnya, yaitu ingin menyelesaikan urusan administrasi Raffi. Biar papa aja yang gendong, Raffi mau, tawar Madava saat mereka sudah tiba di rumah. Tubuh Raffi masih lemah jadi Ayu yang tidak tega pun berniat menggendongnya. Madava yang juga tidak tega dengan Ayu pun akhirnya menawarkan dirinya untuk menggendong Raffi. Raffi menatap wajah Madava dengan sorot mata berbinar. Ia pun mengangguk. Saat Madava mulai menggendongnya, Raffi senang bukan kepalang. Sudah lama ia menginginkan memiliki seorang ayah. Dan syukurnya ia kini sudah berhasil mewujudkan impiannya. Papa, boleh malam ini Raffi tidur dengan Mama dan Papa? Ucap Raffi penuh harap. Madava memandang Raffi dengan tersenyum. Dengan senang hati, Boy. Jadi malam ini, Raffi dan Mama tidur di kamar Papa ya? Ucap Madava sambil diam. Diam melirik Ayu yang sudah membeliakan matanya. Mau, Pa. Raffi mau, jawab Raffi antusias. Mama juga mau, kan? Ucap Raffi membuat Bu Sanum yang ada di sana mengerutkan keningnya.
Ia merasa ada yang janggal dengan kata-kata Raffi. Dan seperti yang ia duga, Bu Sanum baru tahu kalau sepasang suami istri itu tidur terpisah selama ini. Bu Sanum kesal bukan main. Apa maksudnya ini, Dava? Kalian tidur di kamar terpisah? Apa kalian belum juga bisa menerima pernikahan ini? Sentak Bu Sanum di ruang kerja Madava. Madava menggaruk kepalanya, sementara Ayu menundukkan kepalanya. Ia khawatir Bu Sanum ikut marah padanya. Kau ini suami macam apa sebenarnya? Ayu itu sudah menjadi istrimu. Tapi kau justru tidak menghargainya sama sekali sebagai istrimu. Tidur terpisah, pasti kau kan yang membuat keputusan itu? Maaf, aku. Bu Sanum memukul pundak Madava dengan map plastik yang terkapar di atas meja. Ia benar marah saat ini. Apa mama yang mengajarimu bersikap kurang ajar seperti ini? Kurang apa Ayu di matamu sebenarnya? Apa, jangan bilang karena dia mantan pembantu? Mama benar kecewa padamu. Dada Bu Sanum seketika sesak. Ia yakin tekanan darahnya melonjak karena emosi yang tidak terkontrol. Madava panik. Jangan sentuh, Mama benar kecewa padamu. Kalau kau memang tidak bisa menerima pernikahan ini, lebih baik ceraikan saja Ayu. Setelah masa idahnya berakhir, Mama akan menikahkan Ayu dengan Asrul. Sepertinya dia tulus mencintai Ayu. Dia juga sudah mengatakannya pada Mama. Kalau ia bersedia menikahi Ayu kalau kau sudah tidak mau mempertahankan pernikahanmu. Ucap Bu Sanum membuat mata Ayu dan Madava melotot. Tidak percaya dengan apa yang barusan Bu Sanum katakan. Mama apa? Apaan sih? Memangnya siapa yang tidak bisa menerima pernikahan ini? Ya, jujur, awalnya Dava merasa begitu. Tapi lambat laun, Dava sudah bisa menerima semuanya. Bahkan mungkin benih Raja Wali Dava sedang berproses menjadi zigot di dalam rahim Ayu. Apa Mama mau kehilangan calon cucu Mama? Apa Mama mau menantu kesayangan Mama dan calon cucu Mama diambil orang lain? Ucap Madava sekenanya membuat Ayu melotot tajam dengan semburat merah di pipi. Ia tidak menyangka Madava akan bicara seblak-belakan itu. Apa, jadi? Tidak akan ada perceraian. Awas saja kalau sampai Mama mau menjodohkan Ayu dengan Asrul. Dava berjanji akan membawa Ayu dan cucu Mama pergi menjauh. Sampai Mama tidak bertemu dengan mereka lagi. Madava berucap dengan tegas, tapi raut mukanya asam. Ia benar kesal dengan kata sang Mama. Kamu gak boleh begitu. Kamu tega sama Mama, Mama juga tega sama aku. Ya, makanya, baik jadi suami. Jangan pisah kamar lagi. Gimana calon cucu Mama cepat jadi kalau kalian tidur terpisah? Iya, Dava tahu. Ini makanya Dava mau usahain biar Ayu mau tidur di kamar Dava. Ayu mendelik dengan bibir mengerucut.
Ia kini paham kenapa Madava bisa dengan mudah menyetujui permintaan Raffi tadi. Ternyata ada rencana terselubung. Ya sudah, kalau begitu, Mama akhirnya bisa bernafas lega. Semoga segera ada kabar baik ya. Madava teringat, ada yang ingin ia bicarakan pada sang ibu. Tapi Madava tidak ingin Ayu mendengar. Yu, sebaiknya kau mulai pindahkan barangmu ke kamarku. Kau dengar, kan tadi kata Mama, kita nggak boleh pisah kamar lagi. Jadi mulai malam ini dan seterusnya, kau harus selalu tidur di sampingku. Tapi, bagaimana dengan Raffi? Ayu jelas tidak tega membiarkan Raffi tidur seorang diri. Ia merasa takut terjadi sesuatu padanya saat ia tidak berada di sampingnya. Nanti aku akan membuat connecting door di kamar kita ke kamar sebelah. Jadi Raffi nanti akan tidur di kamar sebelah. Kita akan mudah untuk memantaunya nanti. Ide yang bagus, Mama setuju. Suara Bu Sanum membuat Ayu meringis dalam hati. Meskipun ia sudah mulai menerima pernikahan ini, tapi ia masih merasa canggung. Terlebih ia belum mencintai suaminya itu. Ya sudah, aku bereskan barangku dulu, ucap Ayu pasrah. Diam, Madava tersenyum. Namun Bu Sanum ternyata melihatnya. Bu Sanum pun jadi ikut tersenyum. Jadi ini tempat persembunyiannya? Tanya Bu Sanum pada sang putra. Ya, semoga saja benar perempuan itu Via. Ya, kini keduanya sudah berada di dekat kediaman seorang perempuan yang diduga adalah Via. Madava memang meminta sang ibu menemaninya. Bukan karena takut, hanya saja ia memang membutuhkan bantuan sang ibu untuk menjalankan aksinya. Beberapa saat yang lalu, apa, kau sudah menemukan keberadaan Via? Pekik Bu Sanum terkejut. Madava mengangguk. Jadi kau masih mencarinya selama ini? Seru Bu Sanum dengan mata melotot. Iya, untuk apa lagi kau cari perempuan sialan itu? Hah? Apa kau memiliki niat untuk kembali padanya? Sentak Bu Sanum. Mama nggak usah suudzon dulu. Aku nggak sebodoh itu untuk kembali pada perempuan itu. Apalagi sekarang dia sedang hamil yang... Apa, hamil? Pekik Bu Sanum syok. Kau, jadi, dia sedang hamil anakmu, begitu? Dasar anak sialan. Bagaimana kalau Ayu tahu? Hah, dia pasti akan terluka. Bagaimana kalau perempuan itu meminta pertanggungjawaban kamu untuk menikahinya? Lalu bagaimana dengan Ayu? Dasar anak brengsek. Bu Sanum yang kadung kesal pun mengambil bantal sofa. Lalu memukuli Madava membuat putranya itu kalang kabut sendiri. Ma, berhenti, Mama, dengar dulu penjelasanku. Sergah Madava sambil menahan pukulan sang ibu. Penjelasan apa lagi? Kau masih tetap ingin menikahinya secara diam, begitu? Koma. Bu Sanum gelisah sendiri. Ia tentu ingin putranya bertanggung jawab atas perbuatannya. Tapi bagaimana dengan nasib Ayu, bila menantunya itu tahu?
Ia pasti akan segera meminta cerai dan Bu Sanum tidak rela kehilangan Ayu dan Raffi. Enggak, Ma, enggak. Makanya dengerin Dava dulu. Enggak mau nikahin. Lalu kamu mau apa? Kita harus bertanggung jawab atas perbuatanmu itu. Madava berdecak kesal. Ibunya ini kalau sudah mengomel, tidak bisa berhenti. Bertanggung jawab untuk apa? Lah, Dava nggak pernah hamilin dia kok. Mama aneh saja. Apa? Kamu nggak menghamili dia? Ya, emang nggak. Makanya mulut Mama diam dulu. Dengerin penjelasan aku. Dava ngomong ke Mama tuh biar Mama bantu ambil mahar yang sudah dibawa larinya. Nggak rela aku hartaku dinikmati perempuan itu. Mending aku pakai duitnya untuk pengobatan Raffi. Mana biaya pengobatan Raffi nggak main jumlahnya. Jadi Mama mau kan temenin aku ke sana? Bu Sanum malu sendiri, tapi ia tidak mau mengaku salah karena sudah berprasangka buruk pada putranya. Bu Sanum berdeham untuk menetralkan ekspresi wajahnya. Kenapa nggak bilang dari tadi? Jangan salahin Mama kalau Mama salah tanggap. Bersambung.